Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1095 sampai tahun 1098. Kekuatan gelap yang begitu besar dan dahsyat itu adalah awan dan lumpur dari 12 pangeran di bawah kota Midkina. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Raja Darah, yang mengendalikan kuil gelap, datang begitu cepat sehingga itu fantastis. Kamar timur dari seluruh istana Xiaojia sedang mendidih saat ini. Anda tahu, kuil gelap adalah salah satu dari 4 kuil di dunia. Tuan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan gerbang tersembunyi surga oriental 100 tahun yang lalu. Sekarang dia tidak memiliki keraguan dan langsung membunuhnya di Yunan Selatan. Itu membuat orang merasa rambut dingin berdiri. Bahkan saat ini, Yang Jun dan Nalan Gongyu, generasi tua pedang biru, merasa takut sepanjang waktu. Mata mereka tertuju pada Kevin Ye tanpa sadar. Saya khawatir bahwa di Yunan Selatan, di halaman istana Xiaojia, hanya Ye Qian yang bisa bertarung melawan Kaisar Darah. Kaisar Darah. Kevin Ye, kamu tidak bercanda. Menurut legenda, lelaki tua itu tidak pernah muncul sejak Perang Dunia Pertama 100 tahun yang lalu. Beraninya dia mengunjungi Tanah Timur secara langsung. Benarkah dia tidak takut dengan gerbang surga tersembunyi di timur? Yang Jun menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Tampaknya Yang Jun tidak percaya bahwa Kaisar Darah berani datang ke timur secara langsung. Namun, Kevin Ye berkata dengan senyum menghina, kekuatan gelap yang begitu agung, begitu jujur berjalan di siang hari, jika ini bukan Kaisar Darah, dia benar-benar buta terhadapku. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan Kaisar Darah legendaris, Kevin Ye sangat yakin bahwa momentum angkuh dari langit adalah Kaisar Darah. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di kuil gelap yang akan memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar Kevin Ye menyebutkan Kaisar Darah lagi, Yang Jun, Nalan Gongyu dan Langya tercengang. Mata mereka sangat rumit, dan mereka menunjukkan ekspresi khawatir. Sebaliknya, Kevin Ye menyeringai dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Itu hanya iblis kelelawar yang berumur panjang. Itu bukan masalah besar. Sebenarnya, seluruh klan darah di mata Kevin Ye hanyalah beberapa iblis kelelawar, ras seperti itu bahkan lebih buruk daripada rubah ekor 9. Bagaimanapun, klan rubah ekor 9 masih merupakan ras kuno yang telah ada sejak awal dunia, dan klan darah ini hanyalah seorang biksu di tengah jalan, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini. Yang Jun ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia hanya bisa berpikir dengan mata rendah. Namun, pada saat ini, halaman besar kediaman Xiaojia mulai bergetar, dan bahkan tanah bergetar beberapa kali, yang membuat orang memiliki ilusi bahwa bumi sedang runtuh. Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Tidak jauh dari gerbang kamar timur kediaman Xiaojia, beberapa prajurit dengan senjata dan amunisi aktif berguling ke tanah karena guncangan hebat. Mereka terkejut, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tepat ketika para prajurit jatuh ke tanah karena guncangan hebat dan siap untuk berdiri lagi, cahaya hitam datang dari atas ke bawah, menghalangi matahari dan menghalangi kediaman keluarga Xiao. Kemanapun cahaya hitam itu mencapai, gerakan semua orang tidak bisa tidak berhenti. Kevin Ye memandang ruang waktu statis di luar dengan cara yang aneh, dan terkekeh, kamu memiliki kemampuan waktu. Tidak heran kamu berani bersikap begitu sombong. Jelas sekali kamu ingin memberi kursi ini kekuatan kuda. Jelas, waktu dan ruang statis ini tidak berpengaruh pada Kevin Ye. Tetapi Kaisar Darah ini belum bertemu untuk memberinya kekuatan, curahan ini membuat hati Kevin Ye sangat tidak senang. Melihat Yang Jun, Nalan Gongyu dan Langya semuanya mengenai sasaran, dan mata mereka lurus dan tidak bisa bergerak. Kevin Ye hanya mencibir dan mendengus, lalu mengangkat kaki kirinya dan menghentakkan kaki ke tanah. Dalam sekejap, di bawah kaki Kevin Ye, ada banyak bunga teratai emas. Kemanapun teratai emas pergi, cahaya hitam gelap menghilang, dan orang-orang yang tidak bisa bergerak dalam gerakan asli mereka pulih kembali. Mereka semua penasaran dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Bahkan Yang Jun, yang berdiri di samping Kevin Ye, memiliki wajah hantu. Dia tidak tahu mengapa. Kaisar Darah layak menjadi Kaisar Darah, penguasa kuil gelap. Kemampuan keheningan waktu ini sangat bagus. Aku tidak ingin bertemu dengannya, tetapi sekarang tampaknya dia akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Kevin Ye bergumam dan mengangkat kakinya untuk keluar. Namun, pada saat ini, ada petir di langit, dan kemudian terdengar pepatah Cina yang sangat kasar, saya adalah Raja Keluarga Darah, penguasa kuil gelap. Hari ini, saya secara khusus datang untuk mengunjungi Raja Iblis Timur Kevin Ye. Jangan ragu untuk menemuinya. Mendengarkan suara merdu di langit, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dalam hatinya, saya tidak tahu kapan orang barat ini telah belajar menggunakan kata, saya. Ini konyol.
Kedatangan kaisar kekerabatan, Kasuro, tidak hanya mengganggu Kevin Ye, tetapi juga seluruh rumah bangsawan keluarga Xiao. Baik itu Kou Haitao, Qian Zhen, maupun Yang Wenyuan, mereka semua segera meletakkan pekerjaan mereka. Di bawah perlindungan sekelompok pengawal, kelompok pemimpin militer dari barat daya ini keluar dari ruang tamu di halaman depan kediaman Xiao. Saat ini, ada dua sosok yang melayang di langit kediaman Xiao Jia, yang satu adalah seorang gadis muda, yang lainnya adalah seorang sosok parubaya. Gadis muda berpakaian hitam itu tampak cantik dari jauh. Dia bukan orang lain. Dia adalah putri darah Vivian. Namun, pria parubaya berjubah hitam itu sangat pucat, tetapi dia memiliki rasa keindahan yang tak terlukiskan. Dia tampaknya hanya memiliki penampilan dalam puisi dan lukisan, dan dia bingung. Vivian di sini telah lama pergi dari kepanikan dan depresi perang tadi malam. Sebaliknya, dia telah mengenakan rok panjang. Rambut dan riasannya telah diatur dengan hati-hati, yang membuatnya tampak sangat cantik. Namun, ketika Kou Haitao, sekelompok tokoh militer, berdiri di taman aula depan kediaman Xiao Jia, teras teratai emas di ruang sayap timur kediaman Xiao Jia perlahan menjulang dan langsung menuju ke halaman depan. Pada saat ini, pemuda tampan yang berdiri di panggung teratai emas ini bukanlah orang lain, melainkan Kevin Ye. Pria parubaya Charhuro menatap dalam-dalam ke panggung teratai emas, dan orang-orang yang berdiri di panggung teratai. Pikirannya tak kuasa menahan gemetar. Ia mendesah dalam hatinya, sungguh pemuda yang memiliki tulang yang bagus dan roh peri. Ia tak menyangka akan datang ke timur selama 100 tahun, dan ada dewa dan peri seperti itu di timur. Tanah oriental ini memang tanah para peri. Bab 1096. Pada saat mata hijau Kasuro menatap Kevin Ye di langit juga sedang menatapnya saat ini. Menurut Kevin Ye, pria bernama Kasuro ini layak menjadi kaisar dari keluarga darah. Dia terlahir dengan aura kaisar. Yang lebih mengerikan adalah dia telah mencapai puncak Tianyuan. Dibandingkan dengan hari ketika Biksu Kida tiba, tidak mengherankan bahwa dia memiliki keberanian untuk memimpin kuil gelap untuk menyerang timur 100 tahun yang lalu. Namun, Kevin Ye merasa bahwa tatapan Kasuro padanya aneh. Tidak ada permusuhan atau bubuk mesiu. Senyum itu tampak aneh dan membingungkan. Mereka saling memandang di langit untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak ingin memulai. Membiarkan tanah menonton Kou Haitao adalah ledakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Kou Haitao awalnya adalah seorang murid Kunlun dan keturunan dari sekte tersembunyi surga. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Darah, dia kurang lebih pernah mendengarnya. Kala itu, Kaisar Darah Castro adalah sosok yang seperti dewa di barat. Selain Paus dan orang-orang di kuil matahari yang dapat menekannya, saya khawatir tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di barat. Sekarang, setelah 100 tahun, Kaisar Darah Castro ini kembali ke timur, dan sedang terburu-buru untuk menemukan Kevin Ye. Kou Haitao tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan Kevin Ye. Meskipun prestasi Kevin Ye jauh lebih tinggi daripada Kou Haitao masih memiliki tanda tanya di benaknya tentang apakah Kevin Ye dapat mengatasi monster tua seperti Castro. Di langit, Kevin Ye dan Castro berdiri relatif lama, dan akhirnya Charhuro yang memecah kesunyian. Namun, alih-alih berbicara dengan Kevin Ye, dia berbalik ke sisinya dan sedikit malu. Wei Weian, yang berpura-pura menjadi seorang gadis kecil, berkata, Vivian, apakah kamu yakin dia adalah iblis timur yang legendaris, Kevin Ye? Wei berkata dengan nada yang lebih sibuk, jangan sembunyikan ayah kaisar, yang berdiri di depanmu adalah Kevin Ye. Setelah menerima jawaban setuju dari Vivian, Katuro menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tidak buruk. Sangat cantik sehingga aku bisa bersaing dengan anak protosku. Mendengar bahwa Katuro benar-benar membandingkan penampilannya dengan sekelompok iblis kelelawar, Kevin Ye tiba-tiba kesal. Menginjak panggung teratai emas, Kevin Ye perlahan bergerak maju dan berdiri di seberang Kasuro dan berkata, kursi ini adalah Kevin Ye. Aku tidak tahu apakah Kaisar Darah sedang mencari kursi ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Saat ini, mata Kevin Ye yang menatap Kasuro jelas-jelas menunjukkan rasa merendahkan. Dia juga kaisar tertinggi dari klan darah. Bagaimana dia bisa menanggung cemoohan seperti itu? Terutama pihak lain adalah bayi. Tiba-tiba, bau mesiu antara Kevin Ye dan Castro tiba-tiba menjadi kuat. Melihat situasi ini, Wei Weian dari sisi Charhuro merasa tegang, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi cemas. Kevin Ye dan Charhuro saling memandang sejenak, lalu dia tersenyum muram, aku tidak menyangka bahwa yang disebut iblis timur itu adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun. Sepertinya timur benar-benar tidak ada lagi. Setelah jeda dalam suaranya, Castro melanjutkan, Kevin Ye, karena aku telah datang ke tanah timur, aku tidak ingin pergi bersamamu. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Kamu telah mengambil 2 bejana suci protosku. Aku datang ke sini untuk memohon 2 bejana suci ini. Jika kamu cukup bijak untuk menyerahkan 2 benda suci ini, aku dapat melihat bahwa aku dapat menyelamatkanmu dari kematian di hadapan putriku yang berharga.
Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membiarkanmu mati dalam sekejap di tanganku. Di hadapan Kevin Ye yang memberontak, dia muncul untuk mengintimidasi dan merayu, dan kata-katanya agung. Namun, Kevin Ye tidak menganggapnya sebagai satu hal dari awal hingga akhir. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Kaisar Darah, sepertinya kamu sudah tua, dan otakmu tidak berfungsi dengan baik. Tangan iblis bukanlah milik klan darahmu. Sekarang kamu meminta kursi ini, tidakkah kamu merasa seperti sedang berbicara tentang mimpi? Sepertinya kamu tidak akan mengembalikan relik suci Protos. Apa yang kamu katakan? Dari awal hingga akhir, Kevin Ye tidak menatapnya dengan baik. Namun, pada saat ini, Vivian tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Kevin Ye, aku menyarankan kamu untuk menyerahkan tangan kiri dan kanan iblis. Selama kamu menyerahkan dua bejana suci ini, aku dapat memohon kepada ayahku dengan dasar bahwa kamu membiarkanku pergi 2 kali, dan memaafkanmu karena tidak mati. Haha, mengapa orang-orang dari klan darahmu selalu berpikir bahwa mereka dapat membunuh kursi ini? Sebelumnya adalah seorang bangsawan kecil, kemudian seorang adipati, dan kemudian 12 pangeran dari keluarga darahmu. Sekarang bahkan Kaisar Darah telah keluar. Klise-klise ini telah menjadi kapalan di telinga kita. Aku tidak ingin mendengarkan mereka lagi. Kaisar Darah, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak tersedia. Aku juga tidak suka mendengarnya. Oh, bagus, bagus, bagus. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Temperamenmu cukup sejalan dengan seleraku. Kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kevin Ye lagi. Kenapa tidak, anak kecil, jika kau mau mengembalikan peralatan suci para Protos, aku tidak akan mengejarmu, tetapi akan memberimu hadiah yang besar. Dia berkata, aku tidak memiliki seorang putra dalam hidupku. Vivian adalah putri yang sangat berharga. Dia akan mewarisi tahtaku di masa depan. Jika kau dapat mengambil inisiatif untuk mengembalikan peralatan suciku, aku akan menunangkan putriku yang berharga kepadamu. Di masa depan, kau akan menjadi pangeran para Protos. Bagaimana menurutmu? Mendengar usulan Castro, Kevin Ye awalnya tercengang. Dia merasa bahwa perubahan kata-katanya agak cepat. Namun, Kevin Ye bukanlah orang bodoh. Dia segera mengerti apa yang dimaksudnya. Ini adalah satu anak panah dan 3 ukiran. Di satu sisi, dia dapat menghindari pertarungan dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, dia dapat mengambil kembali tangan kanan iblis. Jika dia menikahkan putrinya dengan dirinya sendiri, dia akan menjadi ayah mertuanya. Jika klan darah dan kuil gelap memiliki dukungan yang kuat, perhitungannya sangat keras. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, Vivian di satu sisi memerah entah kenapa. Tampaknya dia telah menjadi kenyataan. Dia tidak melihat perlawanan dari putri berdarah itu. Sebaliknya, dia bisa melihat sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya, lalu mengangkat matanya dengan lembut, dan menatap Kevin Ye dengan penuh kasih sayang. Tetapi ini adalah saat ketika Kaisar Berdarah dan keluarganya sedang menunggu jawaban Kevin Ye. Tiba-tiba kilatan guntur menyambar di langit, dan suara seruan jatuh di taman Xiao Jiazuang seperti petir dari biru. Binatang jahat, kamu berani melanggar 100 perjanjian secara terbuka. Apakah kamu benar-benar menipuku bahwa tidak ada seorang pun di timur? Pada saat ini, bersamaan dengan suara itu, sebuah pedang jatuh, dan pedang besar itu jatuh dengan tajam, mengarah ke benih otak Charhuro. Wei Weian di satu sisi juga dalam hati kaget, dengan gugup berkata, buruk, ayah Kaisar hati-hati. Bab 1097. Di langit selatan Yunan, cahaya pedang yang tiba-tiba melayang di atas taman Xiao Jiazuang sungguh dahsyat, dan bercampur dengan roh abadi Taoisme yang agung. Itu sungguh mengguncang langit kediaman Xiao Jia beberapa kali. Namun, bagi Kou Haitao dan kelompok pedang biru di tanah, pedang itu jatuh dari langit, yang tak terelakkan, tetapi itu hanyalah serangan sementara bagi Kaisar Darah Castro. Charhuro menatap ke langit, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit senyum meremehkan, dan bergumam di mulutnya, sudah 100 tahun, ini cara lama yang sama, membosankan. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Untuk sesaat, cahaya hitam muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya itu diselimuti seperti lubang hitam tak berujung, itu sebenarnya lurus, benar-benar menyerap cahaya pedang yang mengerikan, tidak meninggalkan jejak. Setelah menyelesaikan semua ini, Charhuro mencibir ke langit dan berkata, goyangkan langit, kamu pendeta Tao, ke sini, mengapa kamu tidak muncul dan melihatnya? Terdengar dengungan suram di langit. Kemudian, semua orang di Taman Xiao Jiazuang melihat 2 sosok muncul di atas kepala mereka. Dewa, ini, dewa yang hidup. Berdiri di taman kediaman Xiao Jia, banyak prajurit bersenjata mulai berbisik. Saat ini, bukan Kunlun yang menjadi pemimpin Sekte Tao Timur, siapa dia? Tempat di Yunan Selatan ini dekat dengan pegunungan Kunlun. Sungguh mengejutkan. Tentu saja, pemimpin Kunlun mencium bau Kaisar Darah untuk pertama kalinya, jadi dia datang ke sini dengan tergesa-gesa.
Saat ini, masih ada seorang sosok berdiri di sampingnya, seorang wanita berusia 20-an. Dia tampak seperti sosok yang keluar dari sebuah gambar. Dia sangat cantik. Sekarang setelah dia muncul, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Dia membawa wanita di sampingnya dan langsung menuju kasa Kaisar Darah. Saat ini, pedang panjang di tangannya telah keluar dari sarungnya dan tampak dingin dan berkilau. Dia ingin bertarung dengannya sampai mati. Di langit saat ini, Kasuro yang mengambang, awan yang menjulang tinggi, wanita misterius, dan Kevin Yexing, yang melangkah di panggung teratai emas, membentuk segitiga. Ketika dia melihatnya, dia sangat iri. Namun, melihat Kevin Ye di sini, dia tidak kehilangan kesopanannya. Dia pertama-tama berkata kepada Kevin Ye dengan nada pelan, "Aku datang terburu-buru, tetapi aku tidak menyangka bahwa Ye Juesi juga ada di sana. Baru saja aku mempermainkannya di depannya. Maafkan aku." Kata-kata, mengguncang langit, membuatnya sulit dimengerti untuk sementara waktu. Sebagai pemimpin Sekte Kunlun, pemimpin Sekte Taoisme Timur, Katura tentu tahu itu, dia tidak hanya tahu, tetapi juga tidak jarang bertarung dengannya. Di gerbang tersembunyi Tiandao di timur, dia juga seorang tokoh terkenal. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia, yang telah hidup lama, berbisik di depan Kevin Ye, seorang pemuda yang benar-benar sulit dipahami bagaimana bernapas. Yang lebih mengejutkan daripada Charhuro adalah Kou Haitao berdiri di tanah. Kou Haitao awalnya adalah murid Kunlun. Dia selalu sangat menghormati Yan Zentian, pemimpin Kunlun. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tokoh seperti itu di alam abadi akan begitu menghormati Kevin Ye. Tiba-tiba, di hati Kou Haitao, bobot Kevin Ye menjadi semakin penting. Namun, Kevin Ye masih bisa menahan etiket Zentian. Bagaimanapun, Kunlun dan Kota Langit Kevin Ye masih merupakan kemitraan kerjasama yang strategis. Jika Kunlun ingin menjadi yang terbaik di dunia, dukungan Kevin Ye sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu lebih komprehensif dalam hal etika. Mengenai Jishu dari Zen Zentian, Kevin Ye hanya tersenyum dan membalas, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kou Zhangjiao benar-benar sopan." Kevin Ye menatap langit, lalu curan terkekeh, "Saya belum sempat memberi selamat kepada Kou Zhangjiao. Saya tidak menyangka akan melihat perpisahan di Kota Langit sebelum bulan ini. Kultivasi Kou Zhangjiao adalah sebuah langkah maju. Selamat." Mendengar Kevin Ye menyebutkan prestasinya, dia menunjukkan ekspresi puas di wajahnya tanpa alasan. Namun, dia berkata, di mana, ini bukan semua berkat Ye Jushi. Cara kultivasi yang buruk adalah sedikit kemajuan, sedikit kemajuan. He Zentian, pemimpin sekte tersembunyi surga dan pemimpin Taoisme di dunia, begitu rendah hati di hadapan Kevin Ye sehingga bahkan para wanita yang berdiri di sampingnya pun merasa terkejut. Alis wanita muda itu bergerak lembut di sini. Dia menatap Kevin Ye dari atas ke bawah. Ekspresinya sangat aneh. Namun, bagi makna cinta bukanlah seorang anak, untuk memiliki semacam perhatian orang tua terhadap generasi muda. Ketika dia datang ke Yunan Selatan, dia langsung memutus pembicaraan antara Kaisar Darah Kasa dan Kevin Ye. Melihat salam antara Kevin Ye dan Zentian, Kaisar Darah Kasa di satu sisi tidak memiliki alasan untuk marah. "Aku mengatakan bahwa langit berguncang, dan Kevin Ye, kalian berdua benar-benar menganggapku sebagai udara, kalian berdua mengobrol belum berakhir." Kata-kata Kasuro sangat tidak sopan. Saat dia berbicara, matanya mulai menatap Kevin Ye. "Kevin Ye, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau bisa menyerahkan relik suciku dan menjadi menantuku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Saat itu, bukan hanya kau, tetapi juga orang-orang di Yunan Selatan. "Aku akan membiarkan mereka menjadi debu." Kata-kata besar tidak memfitnah. Tanpa menunggu Kevin Ye menjawab, Kan Zentian berkata dengan marah, "Kasuro, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama 100 tahun. Orang tuamu semakin tidak tahu malu. Orang macam apa Ye Jushi? Bagaimana dia bisa pergi ke keluarga darahmu dan menjadi menantu sekelompok iblis kelelawar, itu konyol. Lancang." Melihat Kevin Ye tidak membuka mulutnya, Kasuo tiba-tiba keluar untuk berbicara. Dia tidak terlalu senang di dalam hatinya. Dia berteriak padanya dan melambaikan tangannya. Cahaya gelap segera keluar dari tangan Kasuo dan langsung menuju ke langit. "Waktu masih," katanya sambil mencibir. "Tidak apa-apa menipu anak-anak, tetapi tidak sebaik orang miskin." Ketika dia mengatakan ini, dia mengambil pedangnya dan menikamnya. Yang satu ini adalah Kaisar Darah ribuan tahun, dan yang lainnya adalah pemimpin Daozong Timur. Kedua orang itu saling bertarung karena sebuah kata, yang membuat orang merasa sedih. Tetapi pada saat ini, wanita muda yang datang bersamanya tidak bermaksud membantunya. Sebaliknya, dia melayang ke sisi Kevin Ye, menatap Kevin Ye dengan penuh kasih dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu Kevin Ye?" Ekspresi Kevin Ye sedikit ling, sudut mulutnya tersenyum, "Ya, kursi ini adalah Kevin Ye, siapa kamu?" Wanita itu terkekeh dan berkata, "Saya adalah kakak perempuan dari kakak laki-laki Zhang Jiao. Saya salah satu tetua Wu Feng di Kunlun.
Nama keluarga saya adalah Murong. Bab 1098. Murong, Murong. Kevin Ye mengulang dan mengulang beberapa kata, dan wajahnya dengan senyum tipis tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengacu pada Murong, Kevin Ye pertama-tama memikirkan keluarga Murong, salah satu dari 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran. Kemudian dia memikirkan saudara kembarnya di kota langit, Kesia dan Kli. Akhirnya, dia memikirkan wanita keluarga Murong di Gunung Kunlun yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Laosi murahannya. Melihat wajah Kevin Ye telah berubah beberapa kali, wanita yang merupakan salah satu tetua dari 5 puncak Gunung Kunlun itu mencibir sambil tersenyum, dan menatap cucu muda itu dengan senyum bahagia. Namun, karena wanita itu tidak mengatakan identitasnya, Kevin Ye tidak akan menunjukkannya. Bagaimanapun, Kevin Ye telah menjalani lebih dari selusin dewa tingkat Abu Yuan Hui. Dia tidak memiliki alasan untuk muncul sebagai sosok tingkat nenek, yang benar-benar membuat Kevin Ye tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Mereka saling memandang seperti ini, dan tidak berbicara. Tampaknya semua hal ini tersembunyi di bawah mata mereka yang berbicara. Kevin Ye dan wanita dari keluarga Murong terdiam cukup lama, tetapi di sisi lain, pertempuran antara Kaisar Darah Kasuo dan Zhen Tian menjadi semakin sengit. Saat ini, dia berpakaian putih dan berpakaian seperti salju. Meskipun sutra hijau telah memutih setelah kembali ke Gunung Kunlun, wajahnya masih semuda dan setampan yang terlihat di kota langit. Awalnya, di kota langit, Zhen Tian kehilangan semua mananya karena dia menyerang Kevin Ye secara diam-diam. Meskipun tidak sampai mati, tetapi pada dasarnya dia adalah orang yang cacat. Namun, itu juga merupakan berkah tersembunyi. Ketika Kevin Ye menerobos level ketiga dari 9 putaran Suanmo, Kevin Ye menyerap aura latihan yang kacau ini. Selain itu, tarian salju di atas memecahkan segel pada saat itu, dan kekuatan sihirnya bocor keluar. Kultivasinya tidak hanya pulih tetapi juga meningkat pesat. Gunung Kunlun adalah gunung peri di atas lunas naga. Dengan pesona keabadian dan berkat ramuan Kevin Ye, Su Zentian telah sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirnya di masa kejayaannya, dan kekuatan sihir seluruh tubuhnya bahkan lebih kaya dan lembut dari sebelumnya. Saat ini, ada cahaya hitam gelap dan roh abadi biru di langit kediaman Xiao Jia. Mereka telah bertarung satu sama lain selama sekitar 10 ronde tanpa menang atau kalah. Sialan, aku tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun, kultivasi iblis kelelawar ini telah naik ke tingkat yang baru. Tampaknya tidak mudah untuk menaklukkannya. Matanya tertuju pada Kaisar Darah Kasuro yang berlawanan, dan hatinya dipenuhi dengan keganasan. Namun, di saat yang sama, ketika dia merasa sangat sulit, Kaisar Darah Castro juga tidak lebih baik. Seluruh dadanya terus naik turun, menatap mata Zhen Tian tanpa henti, matanya bersinar terang. Pendeta Tao itu jauh lebih halus daripada 100 tahun yang lalu. Tampaknya Timur benar-benar luar biasa. Hanya saja kali ini, sulit untuk merasa tangguh, tetapi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, hanya ada satu orang di kota hari ini. Dan di belakangnya, tidak hanya adik perempuannya yang menyapu barisan, tetapi juga Kevin Ye, jadi dia tidak takut. Namun, berbeda dengan Castro, yang dapat memaksakan dirinya ke level setinggi itu dengan gempa bumi yang dahsyat. Jika mereka berdua bertarung bersama, aku khawatir aku akan mendapat masalah hari ini. Setelah memikirkannya, Castro melotot ke Kevin Ye, yang acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri di satu sisi, dan menggerakkan makna menarik diri di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, pedang ganas itu sekali lagi menusuk udara Kasuo, yang dengan cepat menarikan tangannya untuk menyambutnya, dan mereka tak terpisahkan, bertarung lagi di tempat yang sama. Pertarungan antara Kaisar Darah dan pemimpin Sekte Kunlun itu mengejutkan dan mengejutkan tim pedang biru yang berdiri di tanah. Bagi anggota tim pedang biru ini, pertempuran tingkat tinggi seperti itu benar-benar membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan. Namun, bagi Kevin Ye, pertarungan seperti itu hanyalah pertarungan kecil. Ilmu pedang Kunlun layak untuk reputasinya, tetapi ada terlalu banyak trik. Terlebih lagi, dia tidak mencapai puncak kultivasi Tianyuan, dan dia menderita kerugian di wilayahnya. Aku khawatir dia akan tertinggal tanpa 100 gerakan. Komentar Kevin Ye membuat para wanita keluarga Murong di sisinya penasaran. Oh. Apakah kamu tahu bahwa saudara lelakiku yang bertanggung jawab tidak dapat melawan iblis kelelawar ini? Wanita itu tersenyum yan-yan dan mengerutkan mulutnya. Dia tidak dapat melihat bahwa dia setengah marah. Kevin Ye terkekeh pelan dan berkata, kultivasi adalah cedera yang sulit. Jika Anda dapat mengalami 8 perampokan guntur saat ini, Anda akan lebih dari cukup untuk menghadapi Kaisar Darah. Jika tidak, Anda tidak akan dapat bertarung untuk konsumsi jangka panjang seperti itu. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, namun, jika Anda bersedia mengeluarkan senjata ajaib Kunlun dan mencambuknya, itu akan menjadi 2 kata. Anda tahu cara mencambuk. Sepertinya Anda tahu banyak tentang Kunlun. Wanita itu bingung. Kevin Ye menundukkan kepalanya dan tertawa, tetapi tidak menjelaskan.
Kevin Ye, bagaimanapun juga, berasal dari negeri dongeng. Sebelum dia tidak memiliki solusi militer, dia tidak kalah bertarung dengan murid-murid Yuxu di Kunlun. Oleh karena itu, Kevin Ye sangat mengenal Kunlun. Cambuk Kunlun ini adalah artefak kuno, yang setingkat dengan pedang Xuan Yuan. Bahkan para dewa pun takut padanya, apalagi iblis kelelawar. Tepat di mulut percakapan Kevin Ye dengan wanita itu, Kaisar Darah Langit tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Biksu tua terkutuk Mao, karena kamu sangat menggangguku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Setelah itu, Kaisar Darah, Kasuo, gemetar di sekujur tubuhnya. Sepasang sayap emas tiba-tiba terbuka dan menunjukkan tubuh aslinya. Melihat pemandangan ini, Kevin Ye bercanda, haha, Kaisar Darah adalah Kaisar Darah. Bahkan sayapnya jauh lebih besar dari kelelawar biasa. Ketika Kevin Ye bercanda, dia melihat Narsisus melebarkan sayapnya, dan taringnya yang tajam terlihat di mulutnya. Sayapnya berkibar dan angin jahat yang besar turun dari langit dan terbang langsung ke langit. Kekuatan angin jahat itu sungguh luar biasa. Aku berharap angin itu bisa menerbangkan seluruh halaman kediaman Xiao Jia ke langit. Melihat semua hal di tanah dalam keadaan kacau, Kevin Ye tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menyentuh jarinya, dan cahaya keemasan menyapu seluruh kediaman Xiao Jia. Hanya dengan cara ini dia menempatkan seluruh kediaman Xiao Jia di perbatasan, dan tidak terpengaruh oleh angin jahat Kaisar Darah. Atas cara Kevin Ye, wanita itu tercengang, penuh kejutan. Bagaimanapun, dia bisa membentuk perbatasan dengan melambaikan tangannya di usia muda. Bahkan dia tidak akan mampu melakukannya. Namun saat ini, wanita itu lebih khawatir tentang langit yang mengguncang langit. Bagaimanapun, Kaisar Darah bertarung dengan sekuat tenaga, dan langit yang mengguncang bumi mungkin tidak dapat menahannya. Namun, pemimpin Sekte Dao Zhen Tiandao juga seorang sosok yang keras kepala. Ketika dia melihat Kaisar Darah membuat langkah besar, dia secara alami tidak mau kalah. Dia menaruh pedang di dadanya, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan berteriak, Sang Qing Dafa, satu nafas menjadi 3 king, keluarlah.